Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini mengambil suatu tema tentang nabi-nabi palsu. Tema nabi palsu itu bisa kita temukan di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di dalam Yesaya bab 13 ayat 3 sampai dengan 9 dikatakan, celakalah nabi-nabi yang mengikuti bisikan hatinya dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Penglihatan mereka itu menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Atau di dalam surat Petrus yang kedua bab 2 ayat 1 dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat, demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Saya baru saja didatangi oleh tamu umat yang ada di sini dan bercerita bahwa ada tamu-tamu yang datang pada jam tertentu di rumahnya. Mereka membawa buku-buku, mereka menawarkan buku, dan kemudian mereka juga membaca firman Tuhan. Umat kita diikutkan di sini, tetapi kemudian lebih banyak disalahkan. Apa yang kamu buat itu tidak benar, apa yang kamu bacakan itu salah, dan sebagainya. Dipersalahkan sampai umat itu merasa bingung. Loh, lalu yang seharusnya bagaimana? Yang saya jalankan selama ini adalah seperti ini, kenapa itu disalahkan? Nabi-nabi palsu itu merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal. Mereka hadir di tengah jemaat dan mengacaukan. Kalau kita memahami siapakah nabi itu, maka nabi adalah seorang yang mengumandangkan kehendak Allah. Dia adalah juru bicara Tuhan sendiri. Tetapi apabila bukan kehendak Allah, tetapi kehendaknya sendiri yang dikumandangkan, maka dia adalah seorang nabi palsu. Siapa sebetulnya nabi-nabi palsu yang dimaksud di dalam Injil Matius hari ini? Apakah mereka itu adalah orang-orang yang datang dari luar lalu menyusup ke dalam jemaat Kristen, ataukah orang-orang awam? Ya, itu anggota jemaat sendiri yang berhati buruk. Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang awam. Yesus juga berbicara tentang domba dan serigala. Di dalam kitab suci, umat pilihan Allah digambarkan sebagai kawanan domba yang diganggu oleh serigala-serigala yang menerkam. Mereka menyamar, mereka berada di tengah-tengah kawanan domba. Artinya mereka menamakan diri anggota jemaat. Mereka lemah lembut, tidak puas, tetapi sesungguhnya mereka amat berbahaya. Mereka berusaha untuk mencerai-beraikan umat. Oleh karena itu Yesus memberikan peringatan kepada kita supaya waspada terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam hidup keagamaan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dengan kiasan ini Yesus mau mengajar para pendengarnya tentang cara membedakan nabi sejati dengan nabi palsu. Bila kelakuannya baik, bila dia menghasilkan buah yang baik, maka dia seorang yang baik. Dia adalah pohon yang baik. Hidup manusia merupakan suatu kesatuan. Kesatuan ini meliputi pelbagai aspek jasmani, rohani, intelektual, emosional, sosial, dan antara pelbagai aspek ini harus terwujud dalam suatu keseimbangan, keharmonisan, keselarasan. Kalau ternyata terjadi ada keretakan atau perpecahan, maka tentu saja keretakan itu lama-kelamaan nampak dalam tingkah laku. Sebab yang dapat bertahan lama hanyalah keutuhan. Kita perlu bijaksana dalam menilai seseorang. Untuk menilai dengan tepat, tidak cukup menilai 1-2 tindakannya saja, tetapi keseluruhan hidupnya. Bila hidupnya dijiwai oleh kasih yang tidak mengenal lelah, bila imannya kuat dan murni, bila pada umumnya rendah hati dan taat, maka seandainya pada suatu hari dia menyimpang dari kebenaran, dia tetap seorang yang baik. Yang tidak benar, yang palsu akhirnya akan gugur juga, tidak akan bertahan pada dahannya seperti buah burut
buah busuk yang jatuh lalu berbau tidak sedap. Bau itu mudah tercium oleh semua